Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan sebagai referensi pembelajaran bagi siswa sekolah dasar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bahrul Ulum. Saya dari Universitas Terbuka UPBJJ Jakarta. Salam olahraga, salam sejahtera. Semoga kalian dalam kondisi sehat dan diberikan umur yang panjang. Sebelumnya terima kasih buat teman-teman yang sudah memberikan saya kesempatan untuk membahas materi. Buat hari ini saya akan membahas materi tentang gizi seimbang. Kalian tahu dari gizi seimbang, kalian udah tahu ya kan? Tidak asing lagi tentang gizi seimbang. Ya, tidak asing lagi kan? Karena gizi seimbang itu di kehidupan sehari-hari kita itu sangat penting buat tubuh kita, buat daya tahan tubuh, buat kesehatan tubuh. Gitu. Sebelumnya kalian ada yang tahu nggak apa itu gizi seimbang? Nah, jadi gizi seimbang itu adalah susunan makanan yang dikonsumsi pada kita yang secara teratur. Jadi kalau misalkan kita tidak sesuai dengan kebutuhan atau takaran tubuh kita, timbulnya tidak bakal sehat, malah sebaliknya bakal sakit. Jadi kalau jangan tentang kalian makanan ini sehat, makanan itu sehat. Jadi kalian udahlah kita mau makan aja. Itu sebaliknya itu timbulnya bukan sehat lagi, tapi bakal jatuh sakit. Dampaknya kalau misalkan kalian mengonsumsi berlebihan gizi seimbang itu, kalau berlebihannya dapat menimbulkan penyakit. Penyakitnya antara lain itu bisa obesitas gitu. Terus berat badan yang meningkat. Nah, di obesitas itu kalian juga bakal terserang penyakit loh. Bisa bakal komplikasi, bisa ke jantung, bisa juga ke paru-paru, atau sesak nafas juga bisa. Nah, lama-kelamaan itu bakal menimbulkan kematian. Di samping itu juga kalau misalkan kalian berlebihan mengonsumsi kebutuhan gizi, ada juga dampak-dampak lain yang bisa mengakibatkan tubuh kalian tidak sehat. Kalian tahu nggak dampak apa aja yang bisa buruk bagi tubuh kita kalau kita tidak mengonsumsi gizi seimbang? Nah, dampaknya itu yang pertama itu bisa kalian juga cepat lelah. Iya kan, bener kan, cepat lelah. Jadi kalian itu kurang gizi, lelah. Terus kalian pada rambut atau kulit juga bakal rusak atau bakal kering, rambut bakal rontok gitu. Terus apalagi ya, sering kelelahan. Terus kalian kalau misalkan tidak memiliki gizi seimbang itu bakal penurunan berat badan. Soalnya kan kalian tidak mengonsumsi yang makan yang bergizi, itu kan penting buat kesehatan badan. Itulah dampak-dampak yang bisa mengakibatkan kalian tidak mengonsumsi makanan yang bergizi. Apalagi kalian kan orang yang aktif gitu ya. Contohnya aja pada misalkan pagi kalian harus sekolah, harus ke kantor. Nah, kalian itu butuh gizi seimbang biar tubuh kalian itu tetap sehat, tetap bugar, tetap fit. Apalagi kalian itu sering olahraga pagi, terus kalian diasupi makanan-makanan yang bergizi itu sangat bagus banget, ya kan? Jadi terus apalagi buat kalian yang sering olahraga atau atlet, mungkin kalian ada yang menjadi atlet gitu. Nah, atlet itu juga sangat penting pada gizi. Apalagi atlet buat kehidupan atlet sama kehidupan yang orang normal dalam gizi seimbang itu beda. Cuman makanannya itu tetap sama, ada yang kebutuhannya. Cuman di atlet itu keseimbangannya itu harus terjaga. Karena kenapa? Seorang atlet kan membutuhkan daya ledak atau energi.
karena atlet itu membutuhkan energi yang besar ya, keluar. Soalnya kalau misalkan dia sedang bertanding, dia juga mengeluarkan tenaga yang besar gitu. Jadi otomatis dia juga harus membutuhkan gizi seimbang biar mendapat tenaga yang besar gitu. Di sini kalian tahu nggak apa ya, gimana sih caranya atlet itu menjaga kesehatan tubuh kita? Nah, jadi atlet itu menjaga kesehatan tubuhnya itu dengan asupan gizi seimbang. Ya kan, dengan gizi seimbang itu seperti karbohidrat. Nah, karbohidrat itu apa? Karbohidrat itu adalah energi utama dari aktivitas fisik, ya kan? Dari karbohidrat itu energi utama buat melakukan gerak atau aktivitas fisik. Terus fungsi-fungsi karbohidrat itu kalian tahu nggak apa aja? Yang pertama itu sumber energi. Karbohidrat itu mengandung sumber energi. Sumber energi ini tuh yang maksudnya dimaksud sumber energi itu teh energi utama atau energi gerak fisik. Soalnya kan kita menggerakkan gini aja kan, kita kan butuh energi yang langsung. Nah, itu cukup karbohidrat. Terus yang kedua itu juga ada protein. Nah, protein itu seperti kayak apa ya, mengandung vitamin. Nah, protein itu kalau misalkan di dalam tubuh itu bisa mengganti sel-sel yang mati, juga bisa itu apa sih, menggantikan karbohidrat yang hilang, yang rendah. Terus selain sumber energi, terus apalagi protein, terus juga membutuhkan kalsium. Kalsium itu kan bisa juga dari susu, dari buah-buahan, ya kan ya. Terus kita juga membutuhkan vitamin. Nah, vitamin itu bisa didapat dari buah-buahan, bisa didapat dari susu juga bisa gitu. Terus yang selanjutnya itu kalsium. Nah, seorang atlet itu butuh kalsium. Kalsium itu mendapatkan kalsium itu dari apanya? Itu dari minuman, bisa juga susu, buah-buahan juga bisa kalsium. Terus selanjutnya itu selain kalsium, atlet itu juga protein itu bisa. Terus membutuhkan lemak juga bisa. Soalnya lemak kan sama dengan karbohidrat ya, tenaga sumber energi yang utama. Nah, terus selain itu juga, atlet juga selain membutuhkan gizi seimbang dari asupan makanan, atlet juga membutuhkan gizi seimbang dari gerak. Nah, kalian tahu nggak atlet mendapatkan gizi dari gerak itu dari apa? Yang pertama itu atlet mendapatkan gizi dari gerak itu kayak latihan, ya kan? Latihan kan pentingnya sebelum bertanding, masih mempersiapkan otot-otot atau kalsium atau karbohidrat kita gitu. Terus di bertanding juga termasuk bergerak gizi. Jadi seorang atlet itu mempersiapkan gerak gizi, memberikan asupan makanan, protein, vitamin sebelum mereka bertanding. Terus apa juga pemulihan juga bisa. Soalnya kan seorang atlet habis bertanding juga membutuhkan pemulihan ya, kayak misalkan membutuhkan istirahat secukupnya. Terus bisa juga pemijatan, terus kayak mengonsumsi asupan yang bergizi lagi. Nah, itu kan yang disebut gizi buat para atlet. Terus saya juga di sini saya akan menjelaskan macam-macam makanan. Jadi macam-macam makanan yang sehat, yang mengandung karbohidrat atau vitamin, protein yang sebagainya. Sebenarnya kalau misalkan kalian pengen hidup sehat itu tidak susah ya. Cuman ada niatan kalian buat hidup gizi, hidup sehat.
Juga sekarang kan kita mah ada misalkan ke main hidup seimbang, tapi kita males gitu. Malesnya karena apa? Ya bisa menyebabkan faktor-faktor apa yang membuat kita kemalasan gitu ya. Itu bisa juga kayak berat badan kalian lah, ke badan kalian misalkan berat badan saya gini, gemuk atau sungking, udahlah saya mah pasrah aja. Sebenarnya mah bisa, semoga ada keinginan buat kalian mah gitu. Sebenarnya tidak mahal, tidak susah gitu kalau misalkan kalian pengen sehat. Nah, terusnya di sini saya akan menjelaskan atau misalkan memberitahukan makanan-makanan yang bergizi. Namun mohon maaf ya, ini seadanya aja. Inilah contoh-contoh yang makanan yang bergizi yang bisa kalian konsumsi dan juga bisa kalian dapat. Di sini ada nasi, ada tempe, ada tahu, ada ayam, ada tempe juga nih. Ya. Nah, ini teh mengandung karbohidrat. Contohnya kayak nasi itu sebagai lemak, ada tahu juga, ada ayam juga sebagai bisa juga protein. Terus ada tempe, ada tahu dan juga. Terus selain itu juga ada sayuran. Nah, sayuran itu bagus ya buat tubuh kita atau buat tulang-tulang kita. Apalagi di sini protein misalnya, protein itu banyak, sayuran itu banyak mengandung proteinnya, apalagi buat kalian. Sebenarnya mah ini namanya sayur asem. Terus susu juga penting buat kehidupan gizi kalian ya, soalnya kalsium itu mengandung kalsium, enzim itu bagus. Terus itu ada air putih atau mineral. Nah, mineral ini mengandung mineral itu bisa buat otot juga bisa gitu. Nah, jadi itulah makanan-makanan yang bergizi yang mudah kita dapat. Soalnya apa ya? Nggak ada alasan gitu buat kita hidup sehat. Sebenarnya tidak susah buat nyari makanan-makanan yang bergizi. Contohnya kayak ada di warung juga banyak, tergantung kitanya juga. Lebih baik kan kita mencegah daripada mengobati sebelum terlambat. Jadi kita harus mementingkan gizi kalian sebelum kalian jatuh sakit. Jadi intinya mah gizi itu penting bagi kehidupan manusia, buat kalian, buat orang-orang normal atau seperti atlet juga sebenarnya mah sama, cuman takarannya yang berbeda-beda. Kalau orang normal aja seadanya aja gitu, bukan seadanya tapi diatur oleh sendiri. Tapi kan cuman kalau perbedaan atlet itu asupan itu harus diawasi. Ada juga yang lebih kan, ada yang bertambah, tergantung cabang-cabangnya yang dipegang gitu kan. Misalkan lari karbohidratnya apa aja, sepak bola karbohidratnya apa aja gitu. Jadi perbedaannya di situ. Jadi kesimpulannya adalah gizi pada atlet atau mereka yang aktif sayangnya tetap mengikuti anjuran baku sesuai umur, jenis kelamin, berat badan, dan lamanya aktivitas fisik yang dilakukan. Namun pada pemberian makanan tetap perlu diperhatikan bagi masing-masing bahan makanan, jenis makanan, dan jenis olahraga atletnya. Jadi cukup sekian presentasi dari saya. Bila ada salah kata pengucapan mohon maaf di sebesar-besarnya. Jangan lupa saran kritik di bawah ini. Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Semoga video ini dapat menjadi referensi pembelajaran untuk para pengajar, khususnya siswa-siswi sekolah dasar. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan ucapan, karena manusia tidak lepas dari kesalahan. Terima kasih telah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.